kenalin yuk bintang tamu kita satu persatu. Dimulai saya, nama saya Ceiko Anjaya, absen 15. Nama saya Jerry Freddy Carlojo, absen 14. Nama saya Pascalita Shirley, absen 19. Nama saya Jovan Cristiano, absen 17. Nama saya Kaitian, absen 18. Nama saya Ricardo, absen 20. Nama saya Steven, absen 22. Nama saya Timothea Jacqueline, absen 24. Nama saya Sandra Rosalin, absen 21. Nama saya Jovan Christian, saya absen 16. Nama saya Vincent Febrian, absen 25. Nama saya Thea Teresia, absen 23. Dan nama saya Viola Dominic sebagai host hari ini, absen 26. Oke teman-teman, boleh dimakan dulu silakan. Oke, jadi hari ini gue mau tanya-tanya sama kalian mengenai masih relevankah Pancasila sebagai pandangan atau pola pikir di era generasi Z. Oke, ini sangat menarik ya buat kita ya. Nah, sebelum itu gue mau tes kemampuan kalian dulu nih soal Pancasila. Biar gampang kita bagi dua aja kali ya, kelompok merah sama kelompok putih. Oke, yang jawab boleh langsung angkat tangan atau mungkin sebutin nama kelompoknya ya. Merah, putih gitu ya. Oke. Langsung masuk aja merah. Ya merah, putih ya. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa dasar negara Indonesia? Putih silakan. Pancasila. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa simbol sila keempat? Banteng. Manusia nggak ada yang sempurna di sini. Orang Indonesia. Kepalanya ketinggalan ya. Oke. Gak apa-apa ya. Berarti poin 2-0 di Oke. Pertanyaan selanjutnya. Isi sila pertama. Next, pertanyaan keempat. Kapan hari lahir Pancasila? Kaget ya. Satu Juni. Oke, 1 Juni betul. Yang ini poin sama ya, 2 sama. Next question. Pancasila diambil dari bahasa. Betul. Next. Apa arti Pancasila ini? Oke. Kan panca itu artinya 5, sementara sila itu artinya peraturan. Prinsip. Sedikit ya ternyata ya. Selanjutnya, apa salah. Siapa yang menulis kitab suci? Siapa yang empat? Kita. Ya. Oke. Next, Pancasila termasuk ideologi. Oke. Ilmu padi. Dimain oleh kelompok putih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mencetuskan dasar? Langsung. Ada 3 orang. Pertama Soekarno. Kedua itu ada Supomo. Ketiga itu adalah Muhammad Yani. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ini akan menentukan nih karena poinnya 5-4. Wah. Oke. Coba sebutkan penerapan Pancasila. Mulai ya. Coba sebutkan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Salah satunya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kita akan melakukan kegiatan, kita diawali dengan berdoa.
Fani ya. Ya kita dapat apa nih? Jangan dapat apa-apa. Dapat ini kali ya? Dapat hikmahnya. Gak apa-apa, kalian tapi pengakuan bahwa kalian itu pintar. Iya. Oke, jadi Anaknya guru. nanya nih ke kalian. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Apakah nilai-nilai dalam Pancasila masih relevan di era digital sekarang? Mungkin aku dulu sebagai pengamat budaya Ya. jadi sebagai pelajar aku juga suka nih mengamati aktivitas kita orang Indonesia dari bidang budaya karena aku tuh tertarik aja gitu loh dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Banyak ya? Iya, banyak banget. Masing-masing suku, masing-masing ras itu pasti punya budayanya masing-masing. Yang paling aku suka amati dan yang paling aku suka terapkan dalam kehidupan sehari-hari aku adalah berkain, berbatik. Jadi aku suka banget pakai batik, suka banget ngoleksi batik, koleksi kain khas Indonesia. Terus sekarang tuh kalau misalnya kita lihat di sosial media itu banyak banget gerakan wanita berkain. Jadi mereka menggunakan paduan kebaya atau menggunakan paduan kemeja ataupun yang lainnya. Dengan batik ya? Iya, paduin dengan batik, Like paduin rok dengan atau kain. alter gitu ya? Itu hasilnya keren banget, elegan banget. Begitu sih. Kalau dari aku kan sebagai pengamat teknologi, aku ngeliat itu Pancasila tuh ternyata tuh masih relevan banget. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini kan kita apa-apa tuh ngambilin teknologi ya. Iya. Jadinya dengan adanya Pancasila ini tuh membuat kita tuh jadi tahu batasan gitu loh Viola. Kayak apa ya ngomongnya ya kayak Bermedia sosial yang iya bermedia sosial yang baik karena dengan adanya Pancasila sendiri tuh membuat kita jadi oh iya ya ternyata nggak semuanya bisa kita share ke orang-orang terutama di media sosial karena kita salah share sedikit nggak tahu lah ya apa dampaknya besar ya Pak? iya dampaknya pasti besar apalagi kita kan hidup di Indonesia yang netizen itu galak gitu loh Iya, di bener banget, setuju. di online kan jadinya dengan adanya Pancasila itu kita jadi bisa lebih menahan diri terus juga bisa lebih memperhatikan apa yang kita share di media sosial. Menurut aku sih gitu ya. Bagaimana menurut yang lain? Kalau aku ya coba ya dari aku karena aku sebagai pengamat dari sisi sosial juga di penerapan Pancasila dalam dunia digital bersama dengan para Gen Z itu sering kali kita temuin ya kalau misalnya di media sosial sering terjadi cyberbullying. Oh iya. Jadi kayak mereka post apa tapi dibalas dengan hal komen yang negatif yang tidak membangun. Nah, dari penerapan Pancasila ini kita diminta untuk menerapkan bagaimana kita bisa menghargai lebih berempati kepada sesama kita mendukung sesama kita yang mencoba menunjukkan hal yang lebih positif jadi kita tidak membalasnya dengan hal negatif. Setuju banget. Next sih, kalau misalnya di sekolah juga, kalau misalnya di bidang pendidikan juga nih ya, kita terkadang suka memilih teman yang aktif-aktif aja, jadi kayak mau membantu teman yang kurang ya? iya, tidak mau membedakan. Iya. jadi kayak disisihkan, tapi kan seharusnya kayak kita nggak boleh beda-bedain, benar juga apa kata kamu, kayak kita harus saling backup satu sama lain, walaupun kita ya saling support, walaupun kita beda tingkat pintarannya maupun kayak kemampuannya. Sarannya juga nggak sih? Iya, gitu sih. Jadi ketimpangan terjadi ya karena adanya diskriminasi. Dan masih banyak juga yang apa sih siswa-siswinya masih membeda-bedakan gitu. Iya. Lagi berdasarkan ras ya biasanya ya. Iya. Karena banyak tahu ya Tapi filosofia. masih banyak tuh Pancasila yang biasanya kayak dipelajarin, cuman nggak ditindak nyatain gitu loh. Cuman di pengetahuannya doang. Buat dipelajarin doang ya. Karena kalau menurut aku ya sebagai pengamat teknologi banyak kayak gitu karena mereka tuh merasa kayak buat apa sih kuno ini. Iya benar. Mereka merasa kayak kita nggak perlu lah buat ikut dalam Pancasila sendiri karena udah lama gitu ya, udah nggak relevan ya menurut beberapa anak ya. Iya. Bagaimana menurut yang lain? Kalau menurut aku juga Pancasila ini juga masih sangat relevan dalam bidang budaya sebagai pengamat budaya dan dimana kelas aku sendiri itu terdiri dari berbagai budaya yang di dalamnya. Kayak ada dari Raja, Batak, Tionghoa, Chinese, yang dimana dari Pancasila ini mengajarkan kita untuk
tetap bersatu dalam keberagaman tersebut yang ada tertulis di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, saling melengkapi, dan kita juga bisa saling belajar tentang budaya antara lain, dan kita bisa tahu kalau misalnya budaya lain itu unik ya, nggak cuma budaya kita doang. Biasanya kayak Aldo kan suka kayak cerita-cerita tentang kayak di rumah saya tuh kayak gini-gini. Jadi kita makin tentu kan. Bener banget. Berarti harus menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Berbeda tapi tetap satu dua. Jawaban kalian keren-keren banget sih. Terutama ada beberapa pengamat ya dari bidang sosial, pendidikan, teknologi maupun budaya ya. Oke, di sini aku mau bertanya lagi nih. Pertanyaan kedua, menurut kalian bagaimana cara generasi Z menerapkan sila pertama di tengah keberagaman di media sosial? Oke, jadi di sini saya mau uraikan ya bagaimana dalam Pancasila pertama itu dapat berguna di dalam pengamatan teknologi. Nah, sebagai yang saya alami sendiri, saya ini pengguna media sosial, di mana media sosial yang saya gunakan ini itu bisa digunakan dengan hal positif, yaitu dengan penyebaran agama, ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu banyak agamanya. Nah, dan disitulah terjadi adanya saling pengertian satu sama lain dengan perkumpulan-perkumpulan ajaran agama yang disebarluaskan dengan cara hal positif. Nah, benar banget. Tentunya harus saling menghargai ya. Iya. Jadi diharapkan tuh jadinya satu agama dengan agama lain tuh saling bisa saling menghargai. Di media sosial ya. Kayak itu ya, kayak yang kan ini kita habis ngekain Paskah ya di sosial media, banyak yang ngucapin Ya. ada bikin flyer biasanya. Jadi nggak ada salahnya untuk mengucapkan selamat hari raya. Terus juga di Jakarta ini kan kita banyak kayak agama-agamanya dan itu dirayain semua sama gubernurnya, jadinya tuh benar jadinya iya diucapin dan juga dirayain semua di Bundaran HI ya. Jadi itu menurut aku salah satu bentuk tadi juga yang disebut sama Jovan, kayak dari media sosial itu tuh ternyata tuh kita bisa lebih menghargai gitu sama yang lain. Kalau aku sih, aku pernah lihat ya di salah satu media sosial baru-baru ini ya kayaknya, kan di agama Kristen itu kayak ada lagu-lagu yang bersemangat gitu ya, dan sekarang tuh agama Buddha juga mulai melakukan hal yang sama. Jadi aku sekarang kayak tahu nih di agama Buddha itu ternyata juga ada loh Buddha karismatik sama kayak Kristen. Iya. Dan lagunya tuh mirip-mirip, itu keren sih. Jadi kayak menambah pengetahuan kita mengenai agama-agama lain yang ternyata kita nggak pernah tahu dulunya gitu. Menurut yang lain gimana nih? Menurut Ang atau Tia? Oke, kalau menurut aku, karena aku juga mengamati dalam bidang pendidikan, jelas ya. Kita tuh waktu kecil, jelas kan kita dikasih pendidikan Pancasila. Nah, sila pertama ini tuh menurut aku dari bidang pendidikan itu jadi dasar untuk kita nanti ke media sosial dan kita membawa sikap yang baik seperti Pancasila yang saat kita masih di pendidikan dasar atau bahkan pendidikan menengah dipelajari. Jadi kita membawa pendidikan yang kita dapat ke media sosial supaya orang-orang tuh juga bisa merasakan apa ya? Iya, merasakan dampak yang positifnya. Setuju sih sama pernyataan dari Tia. Mungkin dari kita yang sebagai siswa SMA 1 Yosef ini ya. Kan kita biasanya belajar Pancasila kan ya. Nah, Pancasila itu yang kita pelajarin, apalagi saat adanya ujian, kita kan mendapatkan nilainya yang cukup bagus, kita belajar kan. Nah, itu belum tentu doang, maksudnya belum tentu. Jadi bukan berdasarkan nilai saja, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Tidak cuma teori doang ya, harus realisasikan. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Apalagi Indonesia itu beragam ya. Mungkin dari tempat tinggal kita yang memiliki tetangga yang beragam, kita juga harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Pancasila bukan sekedar teori saja, tapi bagaimana cara kita mempraktekannya gitu ya. Oke, jawabannya bagus-bagus banget dari teman-teman. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita tetap menjunjung sila ketiga yaitu persatuan di tengah perbedaan opini, khususnya di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau menurut aku ya sebagai pengamat di bidang sosial, sebenarnya kita tuh cuma butuh toleransi aja sih. Kayak misalkan nih banyak banget nih kasus kan, kayak ada gereja yang digusur gara-gara
masyarakat Ada perizinan. beda sih. Waduh. Tapi mereka sorry ya, kalau misalkan ibadah seenaknya Si oknum-oknum ini ya. Karena kita juga gak musik, tapi mereka musik kita. Nah, kita pentingnya banget itu toleransi ya akan perbedaan yang ada di Betul. Indonesia Setuju. gitu ya. Iya sih, setuju. Apalagi toleransi itu adalah suatu kearifan lokal khas Indonesia ya. Jadi itu Iya. ketemu Dari zaman dulu udah ada. Iya, perbedaan Perbedaan itu ada sih sampai dari sekarang dulu sih ya. Dan Dari kerajaan, zaman kerajaan. Dan seperti yang kita tahu kalau di Bali itu ada yang namanya nyepi. Bahkan turis asing yang bule-bule dari luar negeri aja menghargai nyepi tersebut di Nggak boleh Bali. keluar. Iya. Masa kita sebagai warga Indonesia nggak saling menghargai yang ada di Benar, Indonesia? saling menginspirasi Masa ya, kita ada kalah sama daerah. bule gitu. Gitu. Betul. Oke, menurut yang lain mungkin Kalau saya sih saya sebagai pengamat dan sosial itu saya juga setuju dengan pengamatan dari Sandra sama saya juga itu tentang toleransi. Namun saya itu saya juga ada lihat kasus-kasus di mana agama yang non muslim itu disingkirkan lah. Dipindas gitu ya? minoritas. Iya gitu ya? Ya karena kan di Indonesia ini kan Sangat beragam. iya sangat beragam. Ya betul banget. Kalau menurut saya sendiri sih dari pengamatan budaya saya itu bisa gitu kita harus menjaga persatuan kita agar kita tuh enggak Budayanya nggak hilang. kita harus saling Tetap terjaga ya teman-teman. Iya. Melestarikan terus. Jadi nggak berhenti di generasi kita aja, tapi ke generasi selanjutnya. Makanya kalau bisa disebarluaskan ke internasional gitu biar pada tahu kalau saya budaya Indonesia itu sangat beragam. Iya, makanya kalau misalnya ada persatuan kan berarti kita tuh dapat mengembangkan kan bersama-sama. Karena kalau nggak ada persatuan ya gimana mau dikembangin? Yes, Benar banget. Oke, jawaban kalian bagus-bagus banget. Di sini aku mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Iya, Asik banget soalnya. Soalnya saya soalnya topik kita harus seru banget. Benar. Iya, cari Emang jiwa nasionalisme dan patriotisme. Teman-teman boleh jawab ya. Coba. Sini aku masuk pertanyaan. Yaitu, kenapa masih banyak konflik sosial padahal kita punya Pancasila sebagai pedoman hidup? Aku mau jawab deh dari sisi teknologi kali ya. Dari sisi teknologi sendiri, kenapa sih masih banyak diskriminasi? Karena kalau dari teknologi sendiri itu banyak orang yang masih menganggap kayak dia itu mayoritas sendiri. Contohnya adalah, ya kita nggak membahas dalam satu hal aja ya, maksudnya dari hal-hal lain juga masih banyak yang terlalu memayoritaskan identitas diri dia, jadinya dari teknologi sendiri dia malah menyebarkan ya dia doang. Terus habis itu dia juga malah merendahkan agama-agama yang lain, atau bukan agama doang sih, sara suku agama ras antar budaya yang lain, sehingga jadi tidak relevan gitu. Jadi banyak konflik yang terjadi. Seperti itu sih kalau menurut aku dari sisi teknologi. Saya ya, menurut saya sebagai pendidik ya, yang saya lihat di pengamatnya itu sebuah Pancasila itu emang pada dasarnya itu sebenarnya itu sebuah kompas atau nggak penentu kita untuk ke jalan yang benar, bukan ya. Tapi pada dasarnya masih banyak generasi muda yang menganggap Pancasila itu kayak angin lewat aja, kayak nggak dibuktikan gitu loh. Nah, masih banyak lah konflik-konflik yang diulang pertanyaannya, masih membludak lah. Itu karena emang pada dasarnya mungkin dari kecil nggak dididik dengan baik oleh orang tuanya ya. Dasar-dasar negaranya. Itulah kenapa guys kita tuh harus punya orang tua yang jiwa nasionalismenya tuh Iya. Iya benar. Jeremy, jadi menurut saya Pancasila pada bidang teknologi itu bukan cuma hanya kecanggihan, tetapi kita harus menggunakannya secara bermoral, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Contohnya itu ada tuh kasus kayak ada contoh kasus seperti penyebaran hoaks, terus provokasi ini kebencian sara. Gitu ya, yang menyebabkan perpecahan gitu ya.
kalau dari aku sendiri aku tambahin dari pengamat budaya di mana tuh banyak sekali oknum-oknum dari suku tertentu yang mikir kalau misalnya suku dia itu udah paling baik dan budayanya tuh udah paling oke. Jadi buat apa saya pelajarin budaya orang lain sedangkan budaya saya tuh lebih oke. Masih egois ya? Egois. Yang menganggap dia tuh lebih unggul daripada yang lain. Sedangkan kalau misalnya dipadukan dengan keberagaman tuh bakal indah banget ya kalau misalnya rame-rame gitu. Nah itu kayak contoh di sini aku kasih contoh aja ya. Komun aku ini bagus keberagamannya adalah kita kan tinggalnya di Jakarta ya. Jadi kita tuh kalau di sekolah kita ya Santo Yosef ini kita tuh bukan cuma diajarin tentang budaya Jakarta, tapi kita juga diajarin tentang budaya di luar Jakarta. Contohnya apa? Misalnya kita belajar tentang kolintang. Kolintang itu kan dari Sulawesi Utara. Dimana jujur pas pertama kali aku mau kasih contoh, pertama kali aku ikut lomba dan bawa nama kolintang itu ternyata tuh belum banyak yang tahu. Tapi aku bersyukur di Santo Yosef ini ternyata kita mengedepankan tentang keberagaman budaya. Yang di sekolah lain biasanya cuma diajarin tentang gambus atau keroncong. Iya, kalau di Jakarta kan ada kayak gambus. Ya, pianika, ya udah kalau senian daerahnya kan kayak gambus, keroncong. Sedangkan kalau di sekolah kita tuh selain diajarin tentang keroncong, diajarin juga tentang kolintang, di mana itu merupakan budaya dari luar Jakarta. Itu sih menurut aku. Jadi beragam ya benar-benar di Santo Yosef itu tuh merealisasikan keberagaman budaya itu biar kita anak-anak muda itu tuh bisa lebih paham sama budaya di luar dari budaya kita masing-masing. Karena kewajiban kita yang pertama kita harus tahu budaya kita pakai bagi, terus kita juga harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Bisa sharing gitu loh. Itu bukan budaya sendiri doang. Jadi itulah peran generasi Z ya dalam mengembangkan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu bukan sebagai halangan kita dalam berkembang, tapi kita bertugas untuk mengembangkan Pancasila sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Benar banget. Oke teman-teman, tak terasa nih kita udah di akhir acara. Iya ya, padahal topiknya asik banget hari ini. Gimana teman-teman, rate dong hari ini? Asik kan? Oke, jadi itu dia obrolan singkat kami hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Bangga buat Indonesia. Yes, you did. Ooh, so girl, Gua aja. Kalau gua ada Blin. Enggak cocok. Sebagai guru SD. Aduh, gua takut banget nih. Ustaz ada aneh-aneh. Udah, gua masih ingat ini dong deh. Gue ngomong apa sih? Halo semuanya, welcome to Playcraft. Ideologi apa? Udah ya? Udah. 1, 2, 3.